kembali bersama saya, Ketut dari Pro Tuner Motorcycle Bali. Kali ini kita kedatangan klien, pemilik dari Yamaha MT25. Ini yang versi terbaru, yang versi 2020 dengan suspensi upside down. Dan di sini kita akan mengupgrade, mengganti knalpotnya dengan Scorpion. Nah ini dia Scorpion. Dengan Scorpion full system. Nah ini silencernya seperti ini ya. Nah ini yang tipe karbon. Nah di pasaran bandrolnya mencapai antara 9 sampai 10 jutaan full system. Dan selain itu kita juga akan reprogramming ECU-nya. Jadi nanti di sini akan kita lihat powernya sebelum di-upgrade dengan benar-benar basic, dan nanti setelah kita ganti knalpot dan remapping, kenaikan powernya berapa. Oke, dan sebelumnya akan kita jelaskan juga perubahannya di mana saja. Seperti di sini akan saya tunjukkan di sini. Nah, tadi bisa kita lihat tadi limitnya masih ada di angka 14.000 dan nanti akan kita rubah ke 15.000. Jadi supaya napas di putaran tinggi lebih panjang. Oke, sebelum kita mulai, sekarang kita cek dulu berapa sih power standarnya motor ini. Benar-benar masih benar-benar standar ya, knalpot ori bawaan pabrik dan belum ada perubahan sedikit pun di mesin. Oke, sekarang kita coba langsung. Oh ya, sebelum kita memasang knalpot ini, mungkin akan saya kasih sedikit tips untuk ngecek knalpot Scorpion yang asli itu seperti apa sih. Jadi knalpot Scorpion yang asli yang pertama, ininya plastik, susah banget ditiru nih. Nah, terus yang kedua, di sini pasti ada kode. Nah, ini nih. Di bodi sebelah sini ada kode dan di sini ada simbolnya nih. Terus di sini ada lebih rapi, sisi finishingnya lebih rapi, karbonnya juga beda. Terus selain itu kode-kode tadi itu juga disematkan di sini. Nah ini ada logo Scorpion dan sini ada kodenya. Dan di setiap sambungan di sini konektor di dalam juga terdapat sambungan. Jadi kalau yang asli semuanya ada kode. Jadi itu paling gampang untuk membedakan knalpot yang versi asli dengan yang enggak. Dan yang berikutnya juga tekukannya juga rapi banget nih, tekukannya. Nah oke, segera akan kita pasang. Oke. Nah, di kesempatan ini juga saya mau menjelaskan apa sih itu remapping ECU. Jadi untuk beberapa ECU seperti milik R25 itu bisa diprogram ulang. Cuman seperti R25 fitur yang bisa terbuka nggak terlalu banyak. Tapi ini sebenarnya sudah cukup untuk aplikasi harian yang tidak tanpa perubahan cam atau camshaft. Jadi ketika kita menggunakan cam original dengan format yang asli, tidak membutuhkan penggeseran injektor timing, kita sudah cukup menggunakan ECU asli. Jadi fitur yang bisa di-setel itu salah satunya adalah fuel map. Fuel map ini ada dua. Ini fuel map berdasarkan openingnya TPS, dan kedua ada fuel map berdasarkan openingnya kevakuman intake. Jadi ini versi 3D-nya.
Jadi ada versi 3D dan ada versi angkanya di sini nih. Nah ini. Nah, angka 3D-nya di sini bisa kita lihat nih. Oke, selain fuel atau konsumsi bahan bakar yang bisa kita program ulang, berikutnya adalah pengapian. Dan kebetulan untuk versi R25 ataupun Yamaha MT25, fitur tiap giginya sudah berbeda. Contoh ini adalah mapping untuk posisi di netral nih. Di sini ada posisi clutch atau netral. Jadi ini netral nih. Kalau kita lihat secara grafik 3D seperti ini mappingnya, cenderung low karena memang di sini tidak membutuhkan performance kan. Jadi mappingnya low banget. Nah, terus ini kalau kita pindah ke versi gigi 1 sampai 3. Jadi antara netral gigi 1 sampai 3 terus 4 sampai 6 itu mempunyai mapping yang berbeda dan bisa kita program setiap bagiannya. Nah, ini untuk gigi 1 sampai 3-nya mappingnya seperti ini. Nah, ini mapping versi 3D-nya. Nah, dan ini adalah versi untuk gigi 4 dan 6. Nah, selain itu ya, kita juga bisa merubah atau memprogram suhu penyalaan kipas. Jadi kipas di radiator yang biasanya menyala di suhu 95 ataupun sampai 100 derajat bisa kita turunkan sehingga kipas lebih cepat menyala. Jadi kita bisa melakukan setting lebih ekstrim di timing pengapian tanpa harus khawatir mesinnya overheat karena kipas akan lebih cepat menyala. Oke. Nah, itu beberapa fitur yang bisa kita cek di sini, yang kita bisa rubah. Dan ini bisa kita rubah-rubah berdasarkan kemauan mesin. Jadi mau ganti knalpot, mau naikin kompresi, mau porting polish, semuanya bisa ngikutin di sini. Jadi setiap ganti knalpot ataupun merubah spek mesin, kita membutuhkan pemrograman ulang. Jadi akan kita cek air fuel ratio-nya yang ada di ini melalui dyno test. Jadi kita cek AFR-nya udah stabil belum? Biasanya kita mematok di angka 13:1. Jadi kalau di atas angka itu ataupun di bawah angka itu kita harus melakukan pemrograman. Nah, oke, sekarang kebetulan untuk Yamaha R25 atau MT25 yang menggunakan knalpot Scorpion kita udah punya base datanya, jadi kita tinggal memasukkan saja dan kita nanti langsung cek di dyno test ya. Nah, tadi sudah kita melakukan pengujian. Setelah kita mengganti exhaust dan memprogram ECU-nya, terjadi kenaikan sebanyak 2 horsepower dan torsinya sebanyak 1 Nm. Kenapa nggak terlalu banyak? Karena berdasarkan request dari pemilik, DB killernya harus tetap terpasang. Jadi hasil maksimal yang didapat hanya segitu. Sebenarnya potensinya untuk mendapatkan power yang lebih besar ada, cuman karena terhambat oleh decibel killer maka powernya sedikit lebih rendah. Nah, demikian tadi hasil uji coba kami terhadap motor MT25 versi 2020 dengan kombinasi Scorpion dan remapping ECU, dan hasilnya cukup. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton ya.